Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami Bapa di surga, atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bahkan kebaikan-Mu menuntun kami dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman Tuhan saat ini mendiami hati pikiran kami, turut campur tangan Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga menjadi pembacaan kita pada saat ini. Dan ayat renungan kita dari ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti bayi yang baru lahir. Suatu ilustrasi yang digunakan oleh Rasul Petrus untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hidup beriman orang-orang Kristen pada masa itu. Apa yang dapat kita lihat dan perhatikan terhadap seorang bayi adalah yang pertama, bahwa bayi itu semakin hari pastilah semakin besar dan semakin bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang bayi dalam pertumbuhannya secara fisik juga ia semakin belajar merangkak, belajar berdiri, dan belajar berjalan. Dan yang ketiga, saudara, seorang bayi pada awalnya dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengerti kalau orang lain berbicara. Tetapi semakin lama, semakin besar dia, semakin dia bisa memahami, semakin mengerti apa yang orang lain bicarakan, apa yang orang lain sampaikan kepada dia. Dan lama-kelamaan dia bisa berbicara dan dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang berikutnya, dari seorang bayi semakin lama dalam pertumbuhannya, ia akan mengenal sang ayah, sang ibu, bahkan orang-orang di sekitarnya. Semakin mengenal sesamanya. Terutama dia semakin mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh orang tuanya kepada dia. Semakin mengenal pribadi ayah dan ibunya, dan semakin mengasihi orang tuanya. Itu yang dapat kita lihat dari seorang bayi yang diilustrasikan oleh Rasul Petrus untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya kehidupan orang-orang beriman, baik pada masa itu maupun pada masa sekarang ini, saudara. Dan satu hal yang pasti, saudara, bahwa seorang bayi tidaklah selamanya dia menjadi bayi terus. Tetapi dia akan beranjak semakin besar dan semakin dewasa. Jika seorang bayi selamanya dia bayi, pastilah itu ada kelainan.
Walaupun seringkali saudara kita menemukan ada seseorang yang bentuk badannya kecil seperti seorang bayi, tetapi umurnya sesungguhnya sudah dewasa. Itu suatu kelainan, saudara. Jadi seorang bayi tidaklah selamanya dia bayi, tetapi akan terus bertumbuh dan berkembang semakin besar dan semakin dewasa. Dan tentunya saudara, sebagai seorang ayah atau seorang ibu, dia akan sangat gembira dan sangat senang ketika melihat bayinya dalam pertumbuhan dan semakin mengenal dirinya maupun mengenal kedua orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan orang-orang Kristen pendatang pada masa itu di 5 provinsi Asia kecil sedang dalam menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, bahkan menghadapi penganiayaan di bawah pemerintahan Kaisar Romawi, yaitu Kaisar Nero pada tahun 62 atau pada tahun 64 Masehi. Karena itu Rasul Petrus menuliskan sejumlah nasihat atau berupa pengajaran kepada orang-orang Kristen pendatang pada masa itu di tengah kondisi penderitaan, pencobaan, bahkan di tengah-tengah kondisi penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya pada masa itu. Tentunya dengan tujuan agar mereka dapat bertahan di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Bahkan mereka dapat menunjukkan pertumbuhan iman di tengah kondisi pencobaan dan penderitaan penganiayaan yang sedang terjadi pada masa itu. Sekalipun tantangan cukup berat, tetapi sebagai orang-orang beriman, haruslah menunjukkan pertumbuhan di tengah kondisi seperti itu. Sebagaimana digambarkan oleh Rasul Petrus seperti seorang bayi yang semakin hari semakin menunjukkan pertumbuhan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bahkan justru di tengah-tengah kondisi seperti itu, orang-orang percaya dihadirkan untuk memberi makna bagi sekitarnya, sekaligus menunjukkan saudara kualitas hidup, kualitas manusia di tengah pencobaan, penderitaan, dan penganiayaan. Kualitas hidup yang sangat berharga, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru yang mahal dan berharga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan ini kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa hidup kekristenan bukan saja hidup di dalam kenyamanan, tetapi juga hidup kekristenan adalah hidup untuk menghadapi berbagai pencobaan, berbagai penderitaan, bahkan hidup untuk menghadapi berbagai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Contoh misalnya penganiayaan sebagai sebuah tantangan hidup selama diberikan kepada kita hidup di tengah-tengah dunia. Jadi hidup tidak hanya berada di zona nyaman, tetapi setiap orang percaya siap menghadapi segala kondisi yang dapat mengancam jiwa. Dan justru orang-orang percaya dihadirkan di tengah-tengah kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, yang dapat mengancam jiwa, saudara. Justru orang percaya dihadirkan dalam kondisi yang demikian untuk memberikan makna hidup bagi sekitarnya.
bagaikan saudara lilin yang menyala di dalam kegelapan. Ketika lilin berada di dalam kegelapan, dia sangat besar maknanya, dia sangat besar pengaruhnya, sangat besar maknanya, saudara. Kalau lilin menyala di siang hari, kalau lilin menyala di dalam terang, pastilah kurang bermakna, bahkan tidak berguna, saudara. Tetapi justru lilin menyala di dalam kegelapan, sehingga dapat dirasakan oleh sekitarnya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah bahwa kehidupan orang-orang percaya hendaknya tidak statis dan tidak pasif terhadap iman dan percayanya kepada Kristus. Sekalipun menghadapi berbagai pencobaan dan penderitaan, bahkan hal-hal yang dapat mengancam jiwa, hidup beriman haruslah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan menuju kepada kedewasaan, untuk semakin memahami dan untuk semakin mengenal Kristus di dalam hidupnya, sehingga dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup beriman haruslah bertumbuh semakin dewasa, seperti seorang bayi yang terus mengalami pertumbuhan dan selalu ingin air susu yang murni. Jadi dua hal ini, saudara, menjadi perenungan kita pada saat ini, bahwa hidup kekristenan tidak hanya berada di dalam kenyamanan, tetapi harus siap menghadapi segala kondisi, suka atau tidak suka, susah senang. Dan yang kedua, kehidupan orang beriman haruslah menunjukkan pertumbuhan sekalipun di tengah kondisi yang tidak menguntungkan. Contoh misalnya seperti kondisi yang kita alami saat ini, di mana COVID-19 menjadi tantangan bagi kita sebagai orang-orang beriman. Tidaklah berarti bahwa kita pasif terhadap iman percaya kita kepada Tuhan, tetapi kita harus bertumbuh dan semakin dewasa dalam menghadapi segala tantangan di hidup. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah dinyatakan pada saat ini. Biarlah Engkau meteraikan di dalam hati pikiran kami sebagai umat Tuhan, di mana kami boleh berada dalam segala situasi dan kondisi, suka atau tidak suka. Tuhan menguatkan dan menghibur kami, memampukan kami untuk menghadapinya dan menjalani kehidupan kami tiap hari. Amin.